Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mili Edo. Bagi teman-teman yang baru saja masuk ke channel ini, jangan lupa kasih like, terus subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang biogas. Nah, jadi di luar sana biogas ini sudah menjadi pro dan kontra. Jadi masih ada orang yang belum bisa menerima tentang cara kerja biogas ini, teman-teman. Dan sekarang ini videonya ini khusus untuk teman-teman yang open mind ya. Untuk teman-teman yang mencari tahu tentang biogas itu sebenarnya apa sih. Nah, jadi di MCI ini kita sudah ada katalognya nih, teman-teman, khusus tentang biogas. Jadi dari sini kita sudah bisa mempelajari sendiri biogas itu sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kita akan lihat di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Jadi MCI ini sudah mendapatkan beragam macam penghargaan. Jadi penghargaan ini adalah sebagai bukti nyata atas kinerja dan pencapaian MCI. Sesuai dengan yang akan kita bahas di sini, yaitu biogas. Biogas ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Yaitu yang pertama pada tahun 2017 dia mendapatkan kategori Best Portable Water Treatment. Kemudian di tahun 2020 dia sudah mendapatkan penghargaan Top Brand pada kategori Ion Health Glass Therapy Device Biogas. Ya. Kemudian tahun 2020 biogas ini mendapatkan The Best Product dan Brand Awards di tahun 2020. Nah, jadi biogas mendapatkan label Top Brand. Nah, ini dia. Nah, jadi di setiap produk biogas ini dia sudah ada label top brandnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya produk biogas ini sudah diakui dan sudah diterima di masyarakat Indonesia. Jadi ini label top brand ini bukan sembarangan juga kita dapatkan ya, teman-teman. Ini berdasarkan hasil survei dan penelitian pihak terkait untuk meneliti apakah biogas ini berhak mendapatkan top brand ini gitu. Jadi ini bukan asal-asal tempel ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini apalagi kita dicap produk abal-abal, tiruan, aduh capek deh ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan yang pertama ya. Yang pertama kita akan lihat di sini generasi terbaru dari Biogas 2 Plus. Jadi generasi Biogas 2 Plus itu dengan jade mineral. Jadi dulu yang pertama ya, biogas yang pertama itu bentuknya itu putih kayak gini, teman-teman. Ya, bentuknya itu putih. Biogas kaca biogasnya itu. Kalau sekarang ini sudah ditambah dengan jade mineral. Jade mineral ini tuh sama kayak batu giok, teman-teman. Jadi warnanya itu agak kehijau-hijauan gitu. Nah, jadi kalau kita dengar ya, ketika biogas terbaru ini diperkenalkan kepada seluruh dunia, respon dari masyarakat itu sangat luar biasa. Karena biogas terbaru ini merupakan revolusi yang menyelaraskan energi di dalam tubuh, di dalam air, dan memaksimalkan efek positif dalam tubuh manusia. Kemudian biogas ini juga merupakan cara baru mengharmonisasikan energi dengan lebih baik, lebih mudah, dan lebih efektif. Kenapa? Karena bisa membantu tubuh agar tetap selalu segar dan sehat, serta juga bisa menjaga keseimbangan energi dalam tubuh melalui air yang dialirkan dari biogas maupun dengan menaruhnya di dekat tubuh kita. Dan biogas ini juga bisa membantu sayur-sayuran, buah-buahan menjadi lebih segar sehingga bisa meningkatkan nutrisi yang terkandung di dalamnya gitu. Ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini biogas terbaru maksudnya. Biogas terbaru itu dia itu warnanya kehijauan gini. Jadi biogas ini terbuat dari 14 mineral bumi, salah satunya adalah jade mineral yang sudah aku bilang tadi itu ya, batu giok. Jadi warnanya itu agak kehijauan gitu. Jadi biogas ini diikat secara struktural dalam kaca dengan menggunakan metode pemanasan fuksi tinggi pada tingkat molekul. Desainnya khusus dengan alur lingkar dari kecil menuju yang besar untuk penyebaran skalar energi yang lebih sempurna agar lebih mudah terserap ke dalam tubuh. Karena setiap lingkaran memiliki medan energi untuk mempercepat proses struktur biomolekular cairan sehingga meningkatkan biokompatibilitas molekul air. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi dia lebih eksklusif karena lebih hijau dan lebih bertenaga ya. Jadi energinya itu
3 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, jadi bioglas ini ion testernya yaitu 2800 ya. Jadi lebih besar 3 kali dari yang sebelumnya. Nah, sehingga dapat menyeimbangkan energi dalam tubuh manusia dengan normal. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini bioglas mini seriesnya ya teman-teman, bioglas mini seriesnya. Nah, ini dia. Dalam satu box ada isinya 4 biji. Nah, ini dia ya. Ini kita lihat barangnya langsung. Ini yang versi lama, versi ketiga ya. Ini versi yang ketiga. Ada box yang isi 4. Nah, jadi ini di dalamnya ada 4 piece ya teman-teman. Ada 4 piece. Kemudian juga ini ada yang terbaru. Sekarang udah versi yang terbaru, mini single 4. Nah, jadi ini dia. Kalau bentuknya itu dia lebih datar gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini. Jadi fungsinya ini bisa menjadikan air yang kita minum itu lebih menyehatkan, mengalirkan energi dan meningkatkan stamina, membantu menjaga kadar pH dalam tubuh, menyeimbangkan metabolisme tubuh, membantu mencegah perkembangan penyakit degeneratif. Jadi kalau ada sel-sel kanker, kalau kita rutin minum ini, ibarat pohon kita siram uratnya itu dengan minyak tanah. Jadi otomatis dia bisa membunuh dari akar teman-teman ya. Dan bioglas mini ini juga bisa membantu tubuh agar tetap selalu segar dan menjaga keseimbangan energi dalam tubuh ya, sehingga menjadi lebih sehat gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk bioglas seriesnya, bioglas mininya. Kemudian kita next lagi. Nah, ini ya, ada bioglas X. Bioglas X ini bioglas yang ukuran jumbo ya teman-teman. Nah, bioglas X ini yang ukuran jumbo. Untuk ionnya itu, nah ini dia. Kalau ini yang tadi ya teman-teman, yang ini yang tadi yang ukuran standar. Nah, kalau ini yang ukuran standar, ionnya ada sekitar 2800 sampai 3000-an. Ya, kalau yang ini, yang jumbo ini, yang di tangan kiri aku ini, ya, ionnya itu mencapai 5000, teman-teman. Ya, mencapai 5000. Artinya dia dapat menyeimbangkan energi tubuh kita itu dengan normal. Jadi ini bagus banget, teman-teman ya, kalau yang jumbo. Cuman kalau yang standarnya, yang normalnya orang-orang beli itu yang ini. Ya, yang standar. Ukuran standar 10 cm. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ada biopendan nih, teman-teman. Biopendan ini di sini adalah kalung ya, teman-teman. Ini dia. Nah, ini kalung. Jadi, kalung ini untuk liontinnya itu sama dengan bioglas ini. Nah, jadi bioglas ini dibentuknya seperti ini, dibikinkannya ring ya, kiri kanan ring di lingkarannya, terus dikasih rantai. Nah, jadi kandungannya itu sama seperti bioglas, manfaatnya pun sama seperti bioglas. Nah, ini ya, mengalirkan energi dalam tubuh, meningkatkan stamina, membantu menjaga pH dalam tubuh, menyeimbangkan metabolisme tubuh, membantu mencegah perkembangan penyakit degeneratif, terus memperlancar peredaran darah. Nah, jadi ini bagus banget kalau kita pakai sehari-hari. Untuk anak kecil bagus juga ya teman-teman ya, jangan sayang-sayang ya, harus dipakein. Nah, ini dia ya. Kemudian kita akan melihat laporan eksperimen kristal air. Nah, jadi bioglas ini kemarin airnya, bioglas sama airnya itu dibawa ke Jepang sama bos MCI. Nanti aku lihatkan videonya nanti ya, kita kasih cuplikannya. Dan di situ sudah diteliti air bioglas oleh seorang dokter, yaitu Masaru Emoto ya. Jadi Masaru Emoto ini adalah seorang peneliti dari Hado Institute Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003 dia melakukan penelitian dan mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Ya, jadi melalui pengamatan lebih dari 2000 contoh foto kristal air yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia, dia menemukan bahwa partikel molekul air bisa berubah-ubah. Jadi tergantung lingkungan dan perasaan manusia yang ada di sekelilingnya, teman-teman. Itulah kenapa air minum itu kalau kita doakan, kalau kita bacakan ayat suci Al-Quran, dia itu molekulnya bisa berubah, teman-teman. Strukturnya pun ikut berubah. Nah, jadi kalau kita memberikan reaksi positif, maka air itu kristalnya akan terlihat menjadi lebih indah dan mengagumkan. Tapi kalau sebaliknya, kita memberikan efek negatif kepada air, maka kristal air tadi menjadi lebih buruk, gitu. Jadi berhati-hatilah dengan air, jangan disembarangin air itu ya. Kita harus
kita harus perlakukan air itu dengan baik, karena air adalah sumber kehidupan, teman-teman. Jadi seluruh makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini semuanya itu memerlukan air untuk mempertahankan hidup. Jadi jangan sampai kita tidak menjaga dan tidak mensyukuri atas nikmat air yang telah diberikan oleh Allah, teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat ada klasifikasi kristal. Jadi klasifikasinya ini ada sekitar 40 sampai 50 macam, teman-teman ya. 40 sampai 50 macam bentuk gitu maksudnya. Di sini ada yang heksagon indah. Nah, kalau heksagon indah itu jadi lebih indah. Ada heksagon cenderung ya. Kemudian ada heksagon cacat, heksagon sederhana, kemudian persegi tak terbatas. Ya. Kemudian ada yang depresi juga, teman-teman ya. Jadi bukan manusia juga yang bisa depresi, air pun juga bisa depresi. Ada juga yang tidak satupun, berarti dia tidak mempunyai ekspresi apapun gitu. Dan dari sini kita bisa lihat nih, ada 2 sampel air yang diuji di laboratorium Masaru Emoto ya. Nah, ada air kontrol. Jadi air ini sama dengan air RO kalau kita di sini ya. Air RO. Kemudian yang kedua ada air dengan bioglas. Dan ini semuanya diteliti pada tahun 2016. Sekarang kita akan lihat di sini. Nah, ini dia mengamati berbagai macam kristal air ya. Dan kita akan lihat di sini air RO, bentuk-bentuk air RO ya. Jadi ada sekitar 50 tetesan air RO itu diteteskan dan diteliti, hasilnya itu bermacam-macam, teman-teman ya. Jadi itu bermacam-macam banget bentuknya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, jadi kristalnya itu bermacam-macam. Kemudian air yang disaring menggunakan bioglas. Nah, bentuknya juga bermacam-macam, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman itu member MCI, kita semuanya sudah diberikan ilmu, udah dibekali ilmu ya, teman-teman, dan dibekali ilmu pengetahuan. Bahkan kemarin di tahun 2018 kita sendiri diberikan kesempatan melalui Victory Seminar di Medan untuk menyaksikan secara langsung penjelasan dari anaknya Masaru Emoto, hasil dari penelitian bioglas di sana gitu. Jadi ini aku selipkan videonya, teman-teman silahkan saksikan ya. Ini dia. Came to our office to ask for this experiment. Juni tahun lalu saya datang ke lab Masaru Emoto untuk meminta eksperimen ini. We did an experiment for 6 times, and then this one, control water, is a distilled water, which shows simple water crystal shape usually. Kita melakukan tes sebanyak 6 kali, dan tes di sini adalah tes kepada air RO, control water, distilled water. Air RO kalau bahasa di sini, reverse osmosis. So from one sample, we tried 50. So out of 50 times, how many water crystal we can observe. Untuk satu kali pengujian, kita mengetes 50 tetes. Dari 50 tetes, hanya beberapa tetes yang punya air kristal yang kita bisa lihat. Okay, so this is 1 hour after we place the bioglass in the water. Kristalnya menjadi begini setelah 1 jam kita taruh bioglas di dalam air, Bapak Ibu. You see the shape of the water crystal became so beautiful, and also there are more numbers of the good-looking water crystal. Anda melihat kalau bentuk kristalnya berubah menjadi lebih baik, dan ternyata jumlahnya juga lebih banyak. Next one is 24 hours after we place the bioglass in the water. Berikutnya adalah 24 jam setelah kita keluarin bioglas. Jadi bioglas dicemplungin 1 jam, setelah itu dikeluarin, dibiarin selama 24 jam, dites, ini hasilnya. Jadi airnya masih bertahan selama 24 jam. Well, this shows the energy in the water maintains. Ini menunjukkan energi di dalam air itu maintain. Maintain itu bertahan. Maafkan saya, gratis. And we did it 40 hours after, and then it shows the beautiful water crystals. Setelah itu kita uji lagi besoknya. Ini hasil kristal airnya. And then another test
we put water through the bioglass for 24 times and 48 times, and then we took the water crystals. Well, actually, this is a graph. It shows there are more water crystals. Ini adalah grafik yang menunjukkan ada jumlah water kristalnya. Jadi waktu sebelum ada 3, setelah 1 jam ada 9. Okay. 24 jam ada 8 dan 48 jam setelah dikeluarkan masih ada 10 water kristal yang baik. Okay, this is another experiment. This is a control water. Ini adalah eksperimen berikutnya. Ini adalah air RO juga. Jadi tadi eksperimen pertama, ini eksperimen kedua, ini air RO. Okay, so after we put the water through bioglass for 20 times. Setelah dialirkan 20 kali lewat bioglas, bentuk kristalnya berubah jadi seperti ini. You see the result. Anda bisa melihat hasilnya. Hexagonal water crystals. And this is 40 times. Dan ini setelah dialirkan 40 kali, Bapak Ibu. Bentuknya jadi lebih sempurna. It's actually really rare to see such many beautiful water crystals. Sebetulnya sangat jarang untuk melihat begitu banyak water crystal yang baik. So in conclusion, kesimpulannya, bioglass makes the water, energize the water. Bioglas memberi energi kepada air, creating the hexagonal water crystals. Membuat air menjadi heksagonal. Bentuk heksagonal adalah bentuk yang paling ideal untuk air yang berenergi. Yes. So that is why it works to heal, some disease or any other condition. Itu sebabnya bisa membantu penyembuhan beberapa kondisi di dalam kesehatan kita. Yes. So thank you very much. Time is up. Oke, terima kasih. Waktu saya habis. Tepuk tangan untuk Dr. Hiro Emoto, Bapak Ibu. Nah, jadi sudah dijelaskan di video tadi bahwa bioglas bisa membantu merubah struktur air dari struktur air biasa menjadi heksagonal. Ya, jadi heksagonal itu adalah air yang paling ideal untuk air yang berenergi. Ya, jadi air yang berenergi tadi kalau kita konsumsi setiap hari bisa meningkatkan stamina tubuh kita, bisa membantu tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih segar dan seterusnya. Apalagi kalau ada penyakit, kita bisa dibantu untuk proses penyembuhan melalui air tadi. Ya, jadi kita di sini tidak ada melalui obat-obatan, kita hanya melalui air yang menggunakan bioglas ini, teman-teman. Ya, nah di sini banyak sekali testimoninya. Nah, ini ada testimoni tentang cabut gigi, asma, batuk, terus sendi-sendi, terus ada sayuran, terus untuk paru-paru, diabetes, ya teman-teman. Kemudian ada untuk menstruasi, untuk emah, untuk tubuh, untuk kanker payudara, penyakit ginjal, stroke, tidurnya nggak nyenyak jadi nyenyak gitu. Kemudian penyakit kolitis ulceratif, aduh banyak banget nih teman-teman ya. Kemudian juga ada untuk masalah tidur, terus ada yang batuk berdahak, untuk tubuh gitu teman-teman. Termasuk aku sendiri sudah merasakan juga khasiatnya. Jadi kalau ada orang yang ngomong produk MCI itu nggak ada khasiatnya, aku mau cari tahu dulu nih orang itu pakai produknya apa enggak. Ya kan, kadang orang itu dia nggak pakai tapi dia ngomong gitu. Ya, tapi kalau dia pakai terus dia ngomong nggak ada khasiatnya, aku juga mau tanya ini produknya itu dipakai nggak? Apa cuma ditaruh aja di lemari, atau cuma disimpan aja, atau cuma di teko aja nggak dialirkan. Nah, jadi cara pakainya juga harus benar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah beli produknya terus belum ngerasain khasiatnya, ayo teman-teman silakan konsultasikan lagi ke tempat teman-teman membeli. Terus teman-teman tanyakan ini gimana cara pakainya, kenapa saya belum ngerasakan khasiatnya. Silakan teman-teman tanyakan di tempat teman-teman beli ya. Dan kalau teman-teman itu masih ragu dengan produknya, nah ini videonya yang paling cocok untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini untuk kita membuka pikiran kita, membuka wawasan kita lagi. Kalau bioglas ini bukan sembarangan saja orang menciptakannya, tapi sudah 20 tahun orang menelitinya baru kemudian bisa
dipakai dan diterima di halayak masyarakat banyak ya. Sama sepertinya Bioglas ini katanya kan untuk implan tulang ya, bener implan tulang, tapi 50 tahun yang lalu itu juga nggak diterima teman-teman. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi hal biasa, seperti yang dinyatakan oleh Dokter Aisyah Dahlan ya. Jadi memang benar Bioglas ini dipakai untuk implan tulang, tapi produk ini hal itu 50 tahun yang lalu tidak juga bisa diterima gitu. Jadi kalau kalian belum bisa terima ini, silakanlah kalian pelajari tentang Bioglas dan dengar omongan orang yang sudah pakai produknya. Jadi kalian jangan dengarkan orang yang belum pakai produknya, apalagi cuma menduga-duga. Alah, itu tetangga saya pakainya belum sehat. Nah, itu kan baru katanya tetangga saya. Padahal tetangga saya itu belum tahu nih cara pakainya udah benar apa belum. Gitu. Jadi kita harus cek and recheck lagi ya. Jadi sekian dulu video yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better life with MCI. See you and bye bye. Assalamualaikum.